intens investigasi, seperti kita ketahui bersama, jagat dunia hiburan dan hukum tanah air tengah berduka setelah ditinggalkan oleh pengacara kondang yang sudah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun, Hotma Sitompul, yang meninggal dunia di usia 75 tahun pada Rabu 17 April 2025, kira-kira pada pukul 11.12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pasca kepergiannya 3 hari berselang, kesedihan juga seolah belum bisa beranjak dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga besar yang mengenal mendiang Hotma Sitompul secara personal. Dan hari ini di pemakaman mewah San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, awan kelabu juga sepertinya belum bisa beranjak menjadi saksi bisu kepergian salah satu putra terbaik bangsa tersebut. Lalu seperti apa suasana yang mengiringi pemakaman pengacara senior Hotma Sitompul? Bagaimana keluarga dan kerabat melepas kepergian pengacara senior yang juga sekaligus panutan tersebut? Kenangan apa yang selalu diingat keluarga dan para sahabat akan sosok Hotma Sitompul? Benarkah sebelum kepergiannya, Hotma sempat menitipkan pesan yang saat ini seolah menjadi legasi yang akan terus dijaga dan diteruskan oleh keluarga besar Sitompul? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat kembali menjadi saksi bisu kepergian salah satu putra terbaik bangsa yang tutup usia dengan damai di usianya yang ke-75 tahun, Rabu 17 April 2025, 3 hari yang lalu. Udara terasa berat, langit begitu sendu, seolah turut berduka atas kehilangan besar yang tengah menyelimuti keluarga besar Sitompul. Disinilah pengacara senior yang disegani dan dihormati itu akan dibaringkan untuk selama-lamanya. Terselip sedikit tangisan kecil di antara tangan-tangan yang saling menggenggam satu sama lain, menggambarkan betapa kehilangan ini begitu menghujam hati. Deretan kursi putih di sisi liang lahat pun dipenuhi oleh keluarga dan kerabat terdekat yang datang dengan pakaian hitam-hitam, mengenang dan merelakan kepergian sang tokoh yang begitu besar jasanya untuk bangsa Indonesia itu. Lantunan kidung pujian yang terdengar dipimpin oleh pendeta yang memimpin prosesi pemakaman. Satu persatu anggota keluarga menundukkan kepala, ada yang menitikkan air mata, dan yang mengucapkan doa dalam hati. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintah. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Penyerahan jenazah. Dengan ini, saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Dr. Hotma Sitompul SH.M.Hum kepada pemerintah untuk dimakamkan di TMBU San Diego Hills, Karawang dengan upacara militer. Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Saya, Letkol Armet Soniadi, jabatan Kepala Pemakaman Komando Garnison Tetap 1 Jakarta, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Dr. Hotma Sitompul SH.M.Hum. Selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TMBU San Diego Hills untuk dimakamkan secara militer.
penyerahan naskah secara simbolis dari perwakilan keluarga kepada Inspektur Upacara. Pasang sabut. Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dan pelayat rumah tinggal di rumah. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Mana? Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah. Hormat. Serahkan. Maju. Gerak. Penghormatan pada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah. Hormat. Senjata. Gerak. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara siang hari ini di tempat ini untuk sama-sama sebentar kita mengikuti prosesi pemakaman almarhum yang dengan hormat saya sebutkan kembali namanya Bapak Dr. Hotma Sitompul SH.M.Hum kembali ke rumah Bapak di surga pada usia 75 tahun. Hari ini bukan hanya keluarga Sitompul yang menangis, tetapi juga bangsa ini karena kehilangan seorang tokoh hukum yang sepanjang hidupnya mengabdi untuk keadilan dan menyuarakan kebenaran tersebut. Lantas seperti ini keluarga dan kerabat melepas kepergian pengacara senior yang juga sekaligus panutan tersebut. Menceritakan tentang kenangan yang selalu mereka ingat akan sosok Hotma Sitompul dan menceritakan tentang perjuangan yang selalu menarik untuk disimak. Pak Hotma sudah mewariskan
hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang seperti saya tadi sampaikan, banyak orang menganggap bahwa warisan adalah sebuah materi. Namun bagi kami, warisan yang terbesar adalah intangible asset, warisan yang nggak bisa disentuh. Ada 4 hal tadi saya sharing, ada tentang iman, ada tentang generosity, ada tentang leadership, dan yang terakhir pelayanannya. Pelayanan, bahwa Pak Hotma sudah mempunyai LBH Mawar Saron yang berdiri sejak tahun 2002, dan kami percaya bahwa legacy itu akan terus kita perjuangkan sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tadi pagi pihak keluarga menyerahkan Pak Hotma kepada negara. Mungkin pertanyaannya kenapa? Karena Pak Hotma ini menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial ya dari Presiden SBY pada tahun 2013. Kenapa diberikan? Karena Pak Hotma mendirikan LBH Mawar Saron di tahun 2002 dan sudah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Udah puluhan ribu yang dibantu, sehingga Pak Hotma salah satu yang didominasikan yang mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Oleh karena itu tadi diserahkan kepada negara dan acaranya kenegaraan yang dipimpin dari militer tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa? Itulah jawabannya, sambutan. Kenapa? Karena Pak Hotma dalam hidupnya mendedikasikan diri membela orang yang tidak mampu. Antara lain adalah mereka, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang tidak mampu. Terutama serikat-serikat buruh yang kami bela dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Buruh menggugat, kamilah tim kuasanya, sehingga Pak Andi Gani sebagai Presiden mengajukan penghormatan yang terakhir kepada Pak Hotma Sitompul. Dan tadi hadir 500 buruh yang disiapkan Pak Andi Gani untuk memberikan penghormatan kepada Pak Hotma Sitompul. Berikutnya juga tadi ada dari Hipakat, Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat yang dipimpin oleh Pak Haryara Tambunan juga memberikan penghormatan. Tentunya dari bunga aja yang saya bisa lihat depan rumah kan sangat banyak, dan saya sangat bersyukur, berarti emang Papa ini berdampak. Biasanya kita bisa ngelihat orang itu berdampaknya seperti apa pada saat dia udah di kuburan, seberapa banyak yang datang. Dan saya percaya dan saya sangat bangga punya Papa seperti Pak Hotma. Iya, jadi dulu kebetulan Pak Hotma merupakan tim penasehat TNI Polri zaman dulu. Dan Papa selalu senang kayak upacara militer seperti itu. Dan waktu itu pernah ngomong ke saya bahwa lihat deh tuh, nanti kalau Papa udah meninggal pasti Papa bisa dapat prosesi upacara militer karena beliau mendapatkan Satya Lencana. Dan kita bisa lihat bahwa pada hari ini mimpinya terwujud. Bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi menurut saya Papa sudah senang sekarang di surga, sudah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kami keluarga, sekarang saatnya kami melanjutkan legacy dan warisan tersebut. Dan saya percaya bahwa kami sekeluarga pun bisa tetap mempertahankan LBH Mawar Saron sehingga banyak lagi orang dapat dibantu, banyak orang miskin dan teraniaya dapat dibantu sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Papa itu sudah gagal ginjal dari Januari tahun lalu. Jadi banyak yang kaget tentang kepergian Papa. Buat kita, keluarga terdekat, kita sudah melihat proses yang cukup panjang dari Papa. Di Januari lalu Papa sudah memulai treatment cuci darah. Dan di Oktober, Papa sempat drop. Dari Jakarta kita terbangin ke Penang, naik pesawat SOS. Di situ Papa koma 40 hari di ICU, tidak sadarkan diri. Di situ kita bergantian sama-sama keluarga untuk jagain Papa. Sampai akhirnya Papa diberi kesempatan kedua, dan menurut kita itu udah mujizat banget ya. Januari kita bisa bawa Papa pulang kembali ke Jakarta gitu. Dan di momen itu kita spend setiap hari sama Papa karena kita tinggal bersama. Jadi menurut aku 4 bulan itu sangat spesial gitu buat kita sebagai keluarga. Sampai kemarin di RSCM itu Papa itu seminggu lalu di hari Rabu masuk UGD karena infeksi paru-paru dan dirujuk ke RSCM. Sampai nafas terakhir Papa, kita bisa gandeng tangan Papa, satu keluarga. Begitu Mama, Asila Kapiter, kita sempat berdoa bareng dan nyanyi sampai akhirnya Papa udah. Jadi buat kita itu proses yang cukup panjang dan kita bersyukur kita punya kesempatan itu untuk spend. Itu silakan, Papa tuh suka banget bercanda sama aku. Jadi kita sering tiap pagi pasti kita sarapan bareng. Mungkin seakan Papa bilang ke aku, kamu inget terus ya sama Bapak. Padahal tanggal ulang tahun aku 4 April, anniversary aku 11 April Olin, 16 ulang tahun dia. Tapi ternyata Papa milihnya pas ulang. Doanya tentu saya percaya bahwa Papa sekarang sudah bahagia, Papa sudah tidak sakit-sakit lagi, karena Papa, saya percaya Papa masih memelihara imannya sampai akhir,
Sehingga sekarang saya yakin dan percaya Papa sudah bersama Yesus Kristus, sehingga buat kami semua juga di sini tinggal melanjutkan 4 legacy yang tadi saya udah ceritakan. Dan saya percaya juga bahwa legacy tersebut nggak cuma buat kami, tapi bisa juga diterapkan buat rekan-rekan dan teman-teman semua. Sementara itu, sebelumnya atau saat digelar acara kebaktian yang digelar di Rumah Duka di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Selasa 17 April 2025 lalu, Dito, anak Hotma Sitompul, sempat menceritakan terkait kiprah sang ayah yang sejak tahun 2002 lalu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH-nya sendiri yang diberi nama Mawar Saron. Menurutnya, LBH Mawar Saron bukan hanya sekedar profesi, melainkan panggilan ilahi untuk membela yang lemah dan kebenaran. Dito juga menyampaikan apa yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya bukannya hanya karya hukum yang tertulis, tapi nilai-nilai kehidupan. Dan menurutnya sebagai penerus ayahnya, nilai-nilai yang telah ditinggalkan akan terus diperjuangkan. Ya, dengan penuh duka, bersyukur, kami mengumumkan bahwa Bapak kami, bos kami yang tercinta, Dr. Hotma P.D. Sitompul SHMO, telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada tanggal 16 April 2025 pukul 11.12 di umur 75 tahun. Karena saya kemarin lihat di beberapa media di Indonesia umurnya 65 tahun. Jadi Papa udah umur 75 karena Papa kelahiran tahun 1949. Dalam keadaan damai dan dikelilingi oleh kasih dari keluarga, karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Bapak bukan hanya ayah yang setia, tapi juga seorang pejuang keadilan yang mengaktifkan hidupnya melalui Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Bagi beliau, pelayanan hukum bukanlah sekedar profesi, melainkan panggilan ilahi untuk membela mereka yang lemah, menyuarakan yang tak terdengar, dan menegakkan kebenaran di tengah ketidakadilan. Di bawah kepemimpinan dan pengaruh beliau, LBH Mawar Saron telah berdiri sejak 2002. Bukan hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tapi juga menjadi rumah pengharapan bagi banyak orang. Kami percaya juga bahwa warisan, perjuangan, dan integritas beliau akan terus hidup dan kami teruskan. Bukan hanya oleh keluarga kami, namun juga kepada setiap rekan sejawat, seperjalanan, dan generasi muda yang pernah disentuh oleh visi dan misi beliau. Kami mohon dukungan doa dan penghormatan bagi dari semua pihak dalam masa kedukaan kami. Dan lebih daripada itu, kami mohon agar perjuangan yang beliau mulai untuk melihat keadilan ditegakkan dan kasih menjadi dasar setiap pelayanan boleh terus dilanjutkan oleh kita bersama. Kami menghargai kerja keras para rekan-rekan media, para jurnalis yang dengan integritas terus berdiri di garis dalam kebenaran. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan dan warisan perjuangan Bapak Hotma Sitompul dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan panggilan kita masing-masing di dunia ini. Terima kasih atas kasih, perhatian, dan penghormatan yang diberikan kepada Pak Hotma. Tuhan memberkati kita semua. Legacy yang sudah ditinggalkan bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk nilai, value. Mungkin banyak orang melihat hanya sebuah gedung, sebuah bangunan, tapi bagi kami, penerus Pak Hotma, nilai-nilai yang telah ditinggalkan buat kami dalam pelayanan di LBH Mawar Saron sangat menyentuh kami, sehingga itu yang akan terus kami perjuangkan. Jadi apakah kan ada perbedaan? Kami tidak. Karena bagi kami, pelayanan di LBH Mawar Saron itu yang terutama, dan Pak Hotma terus sampaikan buat saya pribadi. Kebetulan sekarang juga saya sudah, dan emang dari dulu juga menjadi direktur di LBH Mawar Saron. Jadi perjuangan itu yang akan terus kami perjuangkan. Di sisi lain, terkait sakitnya sang ayah, Dito mengungkap ayahnya meninggal dunia akibat mengalami beberapa penyakit atau komplikasi dari penyakit jantung dan juga ginjal yang sudah 1 tahun belakangan ini dideritanya. Keluarga pun mengungkapkan sudah menerima kepergian Hotma dalam keadaan damai.
dan dikelilingi dengan kasih dari keluarga. Lebih lanjut dengan sakitnya sang ayah terutama di bulan Januari sampai dengan April 2025 kemarin, momen-momen itu sepertinya menjadi waktu bagi mereka untuk mempersiapkan hati dan kemungkinan terburuk yang akhirnya terjadi saat ini. Maka dari itu saat ditanya soal pesan terakhir dari sang ayah, keluarga mengungkap pesan terakhir Hotma, yaitu ingin terus memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin dan teraniaya. Dan sebagai anak, Dito dan keluarga besar pun berjanji akan meneruskan legasi yang telah disampaikan oleh mendiang sang ayah. Jadi Pak Hotma emang sudah ada komplikasi ya, penyakitnya ada jantung, ada ginjal, dan emang sempat di Oktober tahun lalu sempat ada penurunan kesadaran, kami bawa ke Penang di bulan Oktober dan dapat sembuh waktu itu. Di bulan Januari kita bisa bawa pulang lagi, namun emang terus tetap harus rutin HD-nya. Tiba-tiba di Selasa minggu lalu sempat drop sehingga harus kami bawa ke rumah sakit. Keadaan sempat berangsur normal, namun ternyata tiba-tiba hari Selasa kemarin harus dimaksimalkan lagi topangannya sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dirasa nggak ada sih Pak, cuman kami sudah mempersiapkan hati sih sebenarnya, karena emang dari awal kan kita udah berjuang dari tahun lalu sebenarnya. Jadi kami pun juga bersyukur kita mendapatkan kesempatan kedua waktu itu di bulan Januari sampai dengan April. Menurut kami waktu itu mungkin emang singkat, tapi bagi kami sekeluarga itu adalah momen-momen terbesar dalam kehidupan kami bersama. Kalau pesan terakhir, kita tetap pasti ujungnya kepada lembaga-lembaga hukum mau sama sih, karena itu dari awal sejak dia muda pun emang udah bekerja buat LBH Jakarta, dan value pelayanan buat orang miskin dan teraniaya itu emang udah terus disampaikan ke kita berkali-kali. Jadi bagi kami justru legacy itu yang harus kita jaga. Heboh pemakaman Hotma Sitompul yang masih dipenuhi tangis air mata. Sebelumnya atau masih saat digelar acara kebaktian yang digelar di rumah duka di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Selasa 17 April 2025 lalu, sempat hadir mantan istri Hotma Sitompul, Desire Tarigan bersama anaknya Bams X Samsons. Seperti apa kesedihan keduanya? Apa pula kata Ruhut Sitompul yang selama ini kerap disebut sebagai saudara kandung dari mendiang Hotma Sitompul? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kehilangan adalah luka yang terkadang tak butuh kata-kata untuk menjelaskannya. Seperti itulah yang tergambar dari sosok Desire Tarigan, mantan istri mendiang Hotma Sitompul yang datang ke rumah duka bersama sang putra Bams, mantan vokalis band Samson. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Desire. Setali 3 uang dengan sang ibunda, Bams juga tak mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Ruhut Sitompul yang selama ini kerap disebut sebagai saudara kandung Hotma juga hadir. Dengan penuh haru, Ruhut mengenang kebiasaan mendiang yang tak pernah lupa berdoa sebelum memulai segala aktivitasnya. Kasih weh, jangan. Bang. Bang. Bahkan Hotma suka bilang, Hot kan kau Sitompul, aku Sitompul. Kalau ditanya orang, bilang kau adik kandungan. Karena itu juga saya lihat banyak media mengatakan Abang Ruhut Poltak Sitompul sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, Bang Hotma Sitompul. Itu tidak saya apakan, ya saya bantah karena apapun ya biar kami semarga, kami sangat dekat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pers ya, namanya kita semua manusia, istimewa mungkin langkah apa yang pernah dilakukan abang saya
istimewa kepada sahabat-sahabat pers. Saya dengan kerendahan hati dari hati sanubari yang sangat dalam, maafkan Hotma Sitompul. Dia orang baik, dia sudah dipanggil yang Maha Kuasa Tuhan. Saya rasa itu dari aku. Abang ini memang dulu waktu sama saya, dia memang ada kelainan, ada batu ginjal. Ya, udah itu mungkin ada gula, udah itu ada jantung, ya. Cukup apa, tapi dia selalu tegar karena jujur saja, Hotma ini di kantor kami, waktu kami sekantor, apapun yang akan kami kerjakan, kami selalu berdoa dulu, ya, di kantor kami. Dan kantor kami sangat nasionalis karena sahabat-sahabat saya juga di kantor ada yang Muslim, ya, kami semua bareng. Hotma seorang pemimpin yang baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.